Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada para bapak tamu undangan yang saya hormati, Bapak Haji Rahman sekeluarga besar selaku Sohibul Bait, yang saya hormati para santri dan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Tulab Pujo Rahayu, yang alhamdulillah bisa bersama-sama hadir dalam ruangan ini. Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Tulab Bapak Kiai Hasyim Asy'ari yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga di sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di kediaman Bapak Haji Rahman sekeluarga besar dalam rangka tasyakuran atas selesainya pembangunan rumah atau tempat usaha yang sama-sama kita saksikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bertemunya kita di sore hari ini akan selalu mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salamin Allah semoga tetap pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat kelak. Allahumma amin. Para bapak, ibu, tamu undangan yang saya hormati, berdirinya saya di sini selaku pemandu acara tasyakuran pada sore hari ini. Sebelumnya apabila di dalam saya memandu nanti kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, acara tasyakuran pada sore hari ini, mari sama-sama kita mulai, kita buka dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan diawali dengan bacaan suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat keluarga besar Bapak Haji Rahman akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh dan santri dari Pondok Pesantren Raudhatul Tulab. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان
selesai sekaligus nanti akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim tersebut. Kepada beliau Bapak Haji Rahmat dan Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini menjelang petang ini telah dianugerahkan beberapa kenikmatan, beberapa kesehatan dan keselamatan, sehingga pada sore ini bapak-bapak dan ibu-ibu telah sudi menghadiri acara tasyakuran kami, yaitu di kediaman Bapak Abdurrahman sekeluarga besar. Mudah-mudahan atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami sekalian di Rodotul Tulang, mudah-mudahan selalu mendapat nikmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kedua kalinya kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita nanti dalam menghadapi sakaratul maut dan nantinya di yaumul kiamat, di akhirat nanti kita bisa berdampingan, bertatap muka, berdekatan dengan Nabi kita, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita nanti-nantikan nanti, yang membawa kita dari gelap menjadi terang benderang seperti ini. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Ustadz Jamil, Bapak Kiai Gus Hasim yang sebagai pondok
Rodotul Utama, Bapak-bapak haji, Ibu hajah yang tidak bisa kami sambutkan satu persatu, mohon keridhoannya, mohon tidak mengurangi rasa hormat kami. Ini sebagai keluarga kami, saya ucapkan kepada Bapak Haji Suyoto, Bapak Muhammad Soekarno, Bapak Sutrisno, tokoh agama yang ada di Tegarrejo, semua Bapak Haji Sumadi, Bapak Haji Tamjes, semuanya tokoh satu yaitu pembimbing saya. Dari saya hidup seperti ini yaitu Bapak Paimin EP telah hadir menghadiri. Itu yang mendorong saya, kehidupan saya, untuk saya kerja di Bumi Putra. Terima kasih atas semua dorongan bapak-bapak dari Kades Tegarrejo, dari Kades Tujuh Rahayu yang mewakili. Semua saya ucapkan terima kasih sehingga saya sekeluarga Bapak Abdurrahman bisa berdiri di daerah Tegarrejo maupun bisa berdiri di daerah Tujuh Rahayu. Mudah-mudahan saya minta doanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan keluarga saya ini tetap bisa mendampingi dua-duanya, bahkan semuanya yang ada di sekeliling Tegarrejo maupun Tujuh Rahayu. Toh nanti dalam kami berdomisili, walaupun di Tegarrejo, walaupun saya di Tujuh Rahayu, kami ada kekeliruan, kami banyak kesalahan, kami banyak yang tidak mengenakan perasaan. Tolong, karena saya sebagai manusia biasa, tolong saya dibimbing dan tolong saya ditegur. Bapak Haji Suyoto, mudah-mudahan nanti seandainya menjadi tokoh agama, jadi tokoh masyarakat di sini sebagai pemimpin seandainya, ya aku minta tolong bimbingannya. Terus yang nanti seandainya ada tokoh agama lagi, ada yang kurang berkenan, tolong saya minta bimbingannya. Karena sebagai manusia biasa, tentunya kami masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan, tolong bimbingannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sempat hadir pada hari ini, pada sore hari ini, saya beribu-ribu mengucapkan ribuan terima kasih. Rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi beberapa kenikmatan, beberapa amanah, yang tentunya amanah itu harus saya bisa memegangnya. Amanah itu harus saya bisa menelusuri dari mana arah amanah itu yang harus diberikan kepada saya. Sehingga pada sore hari ini menjelang malam ini, Allah telah menganugerahi satu amanah lagi, titipan hadiah yang Allah berikan kepada kami Bapak Abdurrahman sekeluarga besar. Mudah-mudahan amanah ini nanti bisa berkembang dan nantinya seandainya dapat rezeki yang begitu banyak, rezeki yang begitu berkah, insya Allah nanti rezeki itu akan tetap mengalir kepada anak-anak kita, anak yatim atau anak piatu yang ada di Tujuh Rahayu maupun yang ada di Tegarrejo dan sekitarnya. Jadi terima kasih, Allah telah menitipkan beberapa kenikmatan ini. Pada hari ini saya minta ridhonya, saya minta terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini saya bisa menduduki lagi yang toko ini nantinya akan saya pergunakan untuk membuka usaha. Mudah-mudahan usaha ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Minta doanya ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak kami sekalian. Insya Allah pada hari ini saya buka, disaksikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hari ini saya buka bahwa ini resmi sudah diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha dan untuk berikhtiar di kediaman Tegarrejo RT 3. Minta berkahnya, mudah-mudahan nanti kalau seandainya ini nanti seandainya suami ini tadi nggak ridho, sebenarnya saya mau potong pita tapi nggak ridho, dan jadi saya nggak jadi nih tadi. Nggak apa-apa, karena nggak ridho saya nggak jadi. Yang penting sudah mendapat
ridho dari Bapak dan anak-anak sekalian sekaligus sekalian, saya sudah terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan atas perjuangan saya yang selama ini dikasihani, diberi hadiah dari Allah seperti ini, saya tak lupa hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin. Sekian sambutan dari kami mewakili dari keluarga Bapak Abdul Rahman keluarga besar. Karena sini ada kekeliruan, kesalahan, tak lupa dari kami keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Langsung kembali ke tempatnya tadi. Terus kembali lagi.
Baiklah, itulah tadi pertemuan santunan yang diberikan oleh Pak Haji Rahman sekian besar kepada para anak pondok pesantren di Rodotul Tulak. Baiklah para bapak ibu hadirin yang saya hormati, sampailah kepada acara yang bermula hasanah atau manusia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji dan Jamil. Kepada beliau dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Haji Rahman dan Ibu Hajat Kasinem, yang saya hormati perangkat Desa Pujorahayu, Desa Tegarjo yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, para haji, para hajat, semuanya semoga mendapatkan rahmat, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak dirinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita pada sore hari ini dapat bermuwajahah di kediaman Ibu Hajah Kasinem dan Bapak Haji Rahman yang baru ini. Semoga saja semua pengorbanan kita pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, sehingga bisa membawa kemaslahatan di dunia hatta akhirah. Selanjutnya salawat dan salam yang marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita wabil khusus yang hadir pada majelis ini kelak di yaumil qiyamah terpilih dan mendapat izin dan ridho dari Allah, mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bisa masuk surganya Allah bersama beliau. Amin Allahumma amin. Di kilo-kiloan dua gitu ya. Jadi penceramah ini mendapat gelar dua. Kalau tak kilo, ya lucu nih ya, lemaknya. Yang didapat dari penceramah itu lucu ini. Yang diingat lucunya. Tapi kalau saya mohon maaf tidak bisa lucu ya. Saya hanya menyampaikan itu. Nah, di sini. Berbicara tentang bersyukur, ya. Ini adalah suatu perintah Allah. Ya, siapapun yang namanya hamba Allah, semuanya dituntut untuk mensyukuri atas nikmat Allah. Diberi rumah, bersyukur. Diberi harta, bersyukur. Diberi anak, bersyukur. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bersyukur kepada Allah itu caranya bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, ya. Ya. Oh iya, tadi lupa mohon maaf karena masih baru Pak Kiainya ini saya belum kenal, ya belum kenal. Kalau dulu Pak Kiai ini murid saya Iman Kumawang,
ya, Pak Bermusi dulu ya. Nah sekarang Pak Kiai namanya Gus Hasyim As'ari dari Banyuwangi. Mungkin masih cucunya Pak Kiai Hasyim As'ari barangkali ya. Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan menerus beliau. Ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Ya. Bersyukur kepada Allah itu berbeda dengan bersyukur berterima kasih kepada manusia. Kalau bersyukur kepada Allah itu caranya adalah dengan menyebut-nyebut kebaikan, ngomong baiknya, jangan ngomong kurang dengan Allah itu. Kalau kita mendapat nikmat dari Allah, kita ngomong kurang, bukan malah ditambahi, tetapi malah dikurangi. Itu beda, ya. Beda dengan bersyukur kepada manusia, ngomong kurang, ditambahi. Misalnya dapat rezeki, dikasih uang 50.000. Kalau pajak nanti jangan 50, 100, maka bisa ini bisa itu. Iyalah nanti aku tambahilah kalau ada rezeki kan itu kalau manusia ya. Tapi kalau dengan Allah ngomong kurang, dikurangi. Tapi kalau ngomong lebih, ditambahi. Ya, ngomong lebih ditambahi. Itu bersyukurnya kepada Allah. Ya, kadang-kadang sesama manusia pun kita kalau ngomong lebih itu juga ditambahi. Ya. Saya ini terserang ini contoh konkret saja, ya. Contoh konkret saja. Bapak Haji Rahman dan Ibu Hajah Kasinem ini setiap tahun tidak berhenti-hentinya memberikan sedekah dari hasil yang Allah berikan kepada keluarga ini. Salah satu di antaranya saya sering menikmati sedekah dari beliau ini. Berupa apa? Berupa apa saja. Kadang diberikan baju, ya mungkin selain saya juga pernah merasa diberikan baju. Saking saya senangnya diberi baju oleh Bapak Haji Rahman, ya. Bagaimana supaya yang memberi baju itu senang? Bagaimana? Bagaimana supaya yang memberi itu senang? Bapak-bapak, ibu-ibu memberi baju tetangga supaya bapak-bapak senang gimana? Baju yang diberikan itu segera dipakai, undangan dipakai, ya, kemana-mana dipakai. Oh senang rasanya yang memberi. Beda dengan diberi baju tidak pernah dipakai, rasanya jengkel, ya. Jadi saking senang saya, ya, saya diberi baju oleh Bapak Haji Rahman itu, saya bertugas ke Lubuk Linggau, saya pakai baju. Saya pakai berfoto dengan artis Astri Ibu. Dan juga Bapak Haji Rahman melihat, Bekasinan juga melihat ini baju yang saya beli pakai oleh Pak Jamil ini. Rupanya diberi lagi. Nempatnya ditambah. Iya. Itu ya. Demikian juga kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan ngomong kurang. Kita ngomong lebih. Ya Allah. Sebenarnya aku ini enggak pantas mendapatkan rumah semewah ini, sebesar ini. Aku ini masih jauh menjalankan perintahmu, masih belum sepenuhnya. Aku ini kalau ada tetangga yang tak kena yuk tak rasani. Ini ya. Sadar kata ini. Aku ini masih juga banyak melakukan dosa. Engkau masih tetap menyayangiku, memberikan aku rezeki yang tak berhenti hingga aku mendapatkan tempat usaha semegah ini. Ya Allah, betapa murahnya Engkau terhadap aku. Yakin loh, kalau kita mengatakan itu kepada Allah, maka akan ditambah rezekinya. Ya, ditambah. Jangan ngomong kurang. Ya Allah, kalau bisa setelah Engkau beri aku rumah ini, Engkau beri aku lagi. Bukan diberi tapi
kurangi, hati-hati. Jadi dengan Allah itu rahasianya seperti itu, ngomong lebih ya, ngomong lebih. Dan setelah diberi, jangan lupa menyampaikan, menceritakan kepada siapapun. Allah senang disampaikan. Fa'ama binikmatika fa'ama binikmati rabbika bahkan diceritakan itu rezeki, ceritakan. Maka senang Allah. Jangan disimpan, jangan dirahasiakan. Makanya kalau orang bersedekah itu bapak-bapak dan sekalian, ada yang diam-diam, ada yang terbuka terang-terangan, banyak orang melihat. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Ini setelah saya konsultasi dengan para ustadz, saya banyak baca dari literatur. Memang sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu memang baik. Apa kebaikannya? Di dalam keterangan, dalam hadis diterangkan bahwa sedekah yang sembunyi-sembunyi, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, itu dapat meredam murkanya Allah. Jadi Allah nggak bisa sama sekali marah kepada orang yang seperti itu, tidak bisa. Namun suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini bersedekah. Lalu sedekahku ini diumumkan, banyak orang tahu. Bagaimana, sah tidak sedekahku itu?" Lalu jawab Rasulullah, "Kamu mendapat 2 pahala." Loh, kok begitu ya Rasulullah? Iya. Pahala yang pertama, pahala sedekahmu. Sedekahmu. Kamu akan mendapatkan pahala dari sedekahmu. Yang kedua, pahala orang yang mengikuti kamu. Jadi dengan Ibu Aja Kasinem menyantuni anak yatim, fakir, miskin, ya ini banyak melihat. Kok aku nggak bisa ngomong ya, nyamak aja, idenya pada. Kapan aku bisa kan? Kalau mau boten sakit, misalnya kalau sakit dan yang marah itu lo, dah nio kakai sangu lo mungkin tengah akhirat. Ya bayangkan lipatnya 27 kali, ya kali 100, ya 700 kali lipatannya itu. Ya berapa tadi jumlahnya, tinggal kalikan 700 kali, dan itu tidak hanya sekali 2 kali. Terus secara kontinu, secara istiqomah dilaksanakan oleh keluarga besar Bapak Haji Rahman. Aku bisa mengundang kemarin, ya Allah berilah aku rezeki yang banyak sehingga aku bisa berbuat seperti itu. Akhirnya Allah mencurahkan rezeki kepada Pak Haji Ridwan banyak. Pak Ridwan mengumpulkan para yatim piatu disedekahi. Nah, Pak Haji Ridwan dapat pahala. Bu Aja Kasinem dapat pahala karena Pak Ridwan mengikuti jejak Kasinem. Karena nanti bersabda, "Mangga ilahudan karena lalu minal ajri mislu ujuri mana takma layang kusum mislu ujuri saya." Siapa yang memberi contoh atau mengajak kepada kebaikan, dan apabila kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebesar orang yang mengikuti. Masya Allah. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Ibu Aja Kasinem keluarga besar ini diikuti oleh yang lain. Ya. Kalau Pak Ustadz, Pak Kiai ini misalnya tidak bisa sedekah karena sering ngajak orang, ya, orang itu terus ikut, Pak Kiainya dapat pahala, ya, dapat pahala. Maka dari itu ada suatu riwayat orang dikirim ke dalam surga, ya, sampai di depan pintu surga, para syuhada ingin cepat masuk surga dulu. Ditolak oleh malaikat Ridwan, nggak bisa, kamu duluan. Apa kamu tidak malu dengan para ustadz, para kiai? Kamu dulu berani mengorbankan dirimu, bersimbah darah membela kebenaran karena siapa? Karena nasihat kiai. Apa kamu tidak malu sama kiai, sama ustadz? Jadi yang berhak masuk siapa dulu? Ustadz dulu. Nah, kan seperti itu. Nah, pahalanya banyak.
Jadi hukum bersedekah itu boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh, semua ada kebaikannya. Sembunyi-sembunyi kebaikannya meredam murkanya Allah. Jadi artinya kalau Allah tidak bisa murka, ya sudah, surga tempatnya. Ya, neraka tidak akan membakar tubuh kita. Ya. Dengan terbuka, terang-terangan, banyak orang mengikuti, pahala tetap. Orang yang mengikuti mendapat tambahan pahala bagi kita semakin banyak uangnya. Berbicara tentang bersyukur, hadirin sekalian, bersyukur itu dikatakan bersyukur apabila kita ini mengikuti 3 aturan. Apa itu? Pertama, ya acara tasakuran seperti ini, siapapun yang merasa dirinya bersyukur atas nikmat Allah, jadi ada 3 tingkatan yang harus kita lakukan. Pertama, tingkatan bersyukur, ya bersyukur. Apa yang diucapkan oleh orang yang bersyukur? Yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala itu datangnya dari Allah, kita berhak memuji dan memberi, bersyukur. Lalu bagaimana bersyukur selain mengucapkan alhamdulillah? Kudu kelingan karo sing lainne. Jenenge bersyukur itu kudu kelingan. Nggih. Diberi rumah kelingan sing wae. Diberi sawah teringat, diberi kebun teringat, diberi istri teringat, diberi anak teringat, jadi teringat. Bagaimana caranya teringat? Yaitu dengan menjalankan apa-apa yang disukai oleh Allah. Kudu ngerti, apa yang baik dicintai Allah suka apa. Kalau sudah tahu, kita jalankan. Apa yang disukai oleh Allah? Apa? Yang disukai oleh Allah itu 3. Pernah suatu ketika Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Yang pertama jawab Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu adalah apa? Derajatnya nomor 2 setelah Allah. Allah ridho kalau orang tua ridho. Allah tidak ridho kalau orang tua tidak ridho. Nah itu. Jadi pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau Allah itu senang, mencintai orang-orang yang berbakti kepada orang tua, bagaimanapun caranya kita harus berbakti. Berbahagia kita masih punya orang tua, bahkan sudah usia lanjut, kita bisa merawat dengan sabar. Itulah yang bisa mengantarkan kita masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Ya. Para ulama berpendapat as-sholatu ini adalah mubtada. Mubtada ini adalah dalam arti bisa diartikan di awal. Beda dengan khobar. Khobar itu kemudian, enggak di awal, di tengah. Ya, setelah mubtada. Diartikan mubtada berarti artinya di awal waktu. Bagaimana bisa menegakkan sholat di awal waktu? Ya, sudah sering saya sampaikan, yaitu dengan sholat jamaah di masjid, di musola. Ya, tidak mungkin orang yang rajin sholat jamaah tidak di awal waktu, tidak mungkin. Tetapi kalau sholat di rumah, tidak mungkin di awal waktu. Mesti menyelesaikan gawean dulu, nanti dulu. Masih ada waktu di jam masih ada itu. Nah itu ya, itu tidak senang Allah seperti itu. Ya. Jadi Allah senang sholat di awal waktu. Caranya dengan jamaah. Siapa yang sholat berjamaah tertib 5 waktu sampai 40 hari tidak putus, 5 waktu, dijamin masuk surga, dibebaskan daripada sifat munafik,
dicukupkan segala kebutuhannya di dunia dan melarat. Ini ya, luar biasa. Nah, jadi jaga sholat jamaah, jangan ditinggalkan sholat jamaah. Sesibuk apapun tinggalkan, karena sudah saya sampaikan neraka itu yang menempati dua orang. Satu, wa'amangan togo. Dua, wa'asarul hayat dunia. Satu, orang yang togo. Orang yang togo itu yang melampaui batas. Batasan Allah dilanggar, itulah togo. Yang kedua, asarul hayat dunia. Orang yang mengejar kepentingan dunia. Perintah Allah dikesampaikan, dunia yang dikejar. Itu penghuni neraka. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Jahimlah, nerakalah tempat tinggalnya. Kalau dua itu dilaksanakan. Kalau sudah tahu sholat jamaah itu penting, jangan ditinggalkan, jaga betul sesibuk apapun. Terutama sholat yang dijaga dan pahalanya besar adalah sholat apa? Subuh dan apa? Asar. Hafidu ala sholati wa sholawatil wusta. Jagalah sholatmu 5 waktu, jaga dengan jamaah. Wa sholawatil wusta, dan sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu menurut para alim ulama adalah sholat asar dan subuh. Kenapa harus dijaga? Karena malaikat itu yang bertugas siang itu mulai setelah subuh sampai asar. Yaitu menghadap Allah sambil membaca catatan amal kita. Ditanya oleh Allah, wahai malaikat, ketika kamu laporkan pada waktu asar ini, Pak Haji Rahman sedang apa? Sedang sholat jamaah di masjid Al-Fatihah, ya Allah. Besok lagi ditanya, begitu juga. Nah, lalu malaikat malam terhadapnya subuh berangkat kepada Allah melaporkan, bagaimana Pak Haji Rahman pada waktu subuh ini juga sholat jamaah, ya Allah. Bagaimana kalau kita semua seperti itu? Masya Allah, Allah tentu akan senang. Nah, itu namanya bersyukur ya. Senang menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Terus yang dijaga lagi sholat apa? Jamaah apa? Jamaah Isya. Waktu sampai kita tergiur, terpedaya oleh TV ya, oleh TV, oleh yang lain-lain. Apa fadilahnya jamaah sholat Isya? Fadilahnya seperti kita sholat sunnah separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti pahalanya sholat sunnah sepanjang. Pernah nggak kita sholat sunnah sepanjang malam? Nggak pernah. Paling sholat sunnah itu paling hanya berapa jam saja, setengah jam tahajud. Ada yang cuma 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, jadilah jangan tidak, ya kan? Tapi dengan sholat Isya jamaah subuh berjamaah seperti sholat malam, sholat sunnah semalam suntuk. Kita tegakkan itu, ya. Yang dekat musola ke musola, yang ke masjid. Tegarjo ini kalau seandainya seluruh jamaah di musola ini ditutup, kumpul di masjid, penuh masjidnya. Ya Pak Ali ya, musola Allah nggak usah ke musola Pak, ke masjid baik. Rahman di sini tempat Pak Haji Karno masjid baik, penuh seperti Jumatan itu. Itulah Tegarjo hebatnya ya. Hebat ya. Saya belum pernah menemui desa saya Pak Tegarjo jamaah yang waktunya full, baik di musola maupun di masjid. Mudah-mudahan saja Tegarjo ini yang petani panennya nggak didapatkan hama oleh Allah ya. Yang punya masalah diringankan beban masalahnya, yang punya banyak utang segera dilunaskan utangnya, yang sakit semoga disembuhkan ya, dijaga ya. Dan kita berdoa semoga hadis ke depan ini berjalan lancar, aman ya. Siapapun yang menjadi kepala desa Tegarjo itulah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Pertama itu tadi bersyukur. Yang kedua yaitu apa? Bersyukur. Kemudian yang kedua adalah, jadi sama dengan kalau kita kesandung, balik dari tasakuran bukan sinem, kita mendapatkan ada yang di depan itu
Sate. Apa yang kita ucapkan? Habis dapat sate kesandung. Sikile kesandung. Apa sing ucapnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi itu dalam perjalanan wahai, apa yang diucapkan? Berwahai kesandung nek. Artinya bersyukur yang kedua itu dengan sabar. Orang sabar itu ucapannya tidak lain adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sampai di rumah satenya ditaruh di meja, ditinggal cuci tangan karena protokol kesehatan kan baru ngomong cuci tangan pakai sabun. Ya, belasan itu loh. Kucing. Lo kok berbuka di tangan kucing? Innalillah. Kucing ini kucing. Ini tuh jadi syukur sabar, syukur sabar. Ya, syukur sabar. Kalau bapak ini dia kudu sing sabar nggih, lek dibujuk atau cerewet gitu. Kerja payah-payah lesu bojone sedang ngadep lawang. Nggih, irunge karo bathune lumpuh. Ketok lek sampe lesu. Apa saya dirakat lihatlah yang di bawahmu, jangan lihat di atasmu. Belum lama ini ada pelajaran lihat di bawah banyak orang yang berburu waktu belum misal terus. Oke, sekarang nggak ada lagi. Ayo, itu ada cerita sedikit. Ada seseorang laki-laki sampai patuhnya kepada ibunya, sampai prinsipnya nggak dipakai karena harus patuh. Nah, kowe lek golek bojo pertama seorang laki-laki ini dapat istri cantik hitam manis, pokoknya ukuran bagi sang laki-laki ini sudah luar biasa, sudah cantik, hidungnya mancung, rambutnya keriting, manis ya. Pokoknya tidak salah. Sampai dibawa ke rumah ibunya ngomong, lele, gue boleh ini gue ada ngono, sing putih, dhuwur, rambutnya dawa. Gue mau seneng banget dan dimantu kaya akhirnya golek nek sing ngono. Boleh dibawa tempat maknya, mak, aku oleh bojo sing bocor aku mbok pingin. Ya. Tapi kok kacamataan oleh bojomu le. Memang ya ayu, dhuwur, putih, rambutnya dawa, ngadan-ngadan. Ya. Bapak kacamataan, lah nyapa lho kok kacamataan. Wong kacamataan itu ora setia lho karo kowe. Lah kok ngadan lho, Pak? Lah esuk tang itu kan sing digolek kacamata dhisik orang golek kuwi. Iya. Akhirnya ngetes minggu apa? Besok ya cuci kacamata. Cuci kacamata. Panjang nih gue. Besok kaya aku lele. Dur. Konge ayu rambut dawa. Iya tadi mbak ayu to. Heeh, mak namanya ayu tenan. Tak boleh wis sampean. Oleh kaya mak itu tenan. Tiga kali. Mak, aku wis oleh sampean tenan iki, Mak. Nah iki baru cocok mantuku sing paling tak idam-idamkan selama ini. Pas mama ini bangun laut seneng-seneng, bapak metu. Didelok-delok sapa iki? Ibu Pak. Arek lah sing lanang karo bapak.
Ngempet ribet to, Pak. Bojo karo mama jangan ngempet. Nggih. Cangkem iki lho. Bapak kok wong sabar wis kegatan kan piye. Lah kok bisa kaya mamamu iki. Sholawat. Akhirnya jangan mau gak dipendirian, gak bersyukur, gak apa-apa. Ini perlombangan hidupnya. Yang dunia ini nopo-nopo salah ya. Manut uang itu salah kabeh. Tukang adem ini salah. Hanya tukang adem mau api. Alah, kayak gini lu main TV. Salah. Enak sing ngaten elek, kaya mana kok digunakne lho. Masjid api kaya ngono sing ngaten elek kok ana wong ilmu dilokne. Ana wong guru dilokne. Wong guru kaya triplek bakal jalankan semua perintah Allah yang disenangi oleh Allah. Tadi yang disenangi oleh Allah tadi, yang kedua adalah sholat tepat pada waktu. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan berjihad fisabilillah jadi teroris, bukan, tetapi bersungguh-sungguh. Salat tenanan, ojo itu-itoan. Salat tenanan itu jamaah, ya. Kecuali udurnya salat jamaah itu cuma dua, yaitu takut dengan sakit, hanya dua itu. Jika tidak ada dua itu tidak ada udur, ya. Buta bukan udur. Nabi memaksa orang buta ketika itu tetap mendatangi panggilan Allah, karena orang buta itu mendengar di mana Allah itu memanggil datang, ya. Gitu. Jadi kalau salat yang sungguh-sungguh, ya. Semua ibadah Allah kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Tenanan, tenanan. Awak tenanan itu berjalan di tenanan beratnya awak di. Awak itu ada eklik, berjalan ada eklik. Manut awak di. Anak kita beli abdi, aku terserah hambaku. Ada tenanan dia aku ya tenanan. Ada itu ya aku ya itu, ya. Apa ada orang aku ya ada, kecek aku ya cek anak itu dunia abdi dalam diskusi itu. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Tadi dia kata ibu itu kan ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ingat waktu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, senyum dulu Pak. Perjalanan kita tadi membuat kita senyum. Saya dengar dari awal kita senyum. Dan sedekah ilmu saya sedekah senyum. Setuju nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Pertama kita doakan Bapak Haji Abdurrahman dan Ibu dan putrinya, semoga hajatnya dikabulkan, ya. Kalau Pak Haji dan Ibu Hajah ini doanya sudah kabul, kita juga mohon kepada Allah semoga doa anaknya Sinta, ya, jauh sekolah di kedokteran belum tamat. Semoga Allah kasih kemudahan hingga tamat. Amin. Dan tempat ini tempat untuk berusaha, untuk ini tempat minta rezeki. Ya, kita doakan semoga yang lewat mampir rezeki, yang jauh datang memberi rezeki, yang dekat datang memberi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
مسلم وعلى آل سيدنا محمد وسلم الله تبارك وتعالى وسلم سيد رسول الله وعلى حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الوكيل ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لمعظم سلطانك اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعزل رحمة ونعمة وبركة وأمرا طويلا وعملا سلفا مردودا ورزقا كثيرا وشيئا مباركا وتجارة لا تبر يا أرحم الراحمين اللهم إنك جعلت القرآن العظيم شفاء لمن قرأه ولمن قرئت عليه خلف شفاء وفضائل وبركة وكرامة وفريمة وسندوها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مهمة تعمل سبيلها خير الدارين ونافعة تدفعنا كل سوء وبلية وحزن وتقضي حاجاتنا يا الله حاجاتنا يا الله حاجاتي بأرض رحمة dari ibu dan anak lifatna al-fatihatan bakriwatain Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma ja'al hajat mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan sayfan maqbulan wa tijaratan tabri ya arhamar rahimin ya Razzaq ya Wahhab ya Mu'ti ya Rabbi Allahumma kana rizqan bis-sama'i fa'anzilhu ya Allah fa in kana fil ardi fa'khudhu ya Allah fa in kana qalilan fakasirhu ya Allah fa in kana haraman fatahhu ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika wa ra'aita wa bi warika fasabbihna bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala khairihi wa bi asihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemandu acara ini bisa saya mohon maaf lebih tidak ada kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.